shoot! You killed him and I'll kill you! आंखें निकाल दूंगा। Unbelievable. Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Uncan. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Susmita Sen, Arjun Rampal, Paresh Rawal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perampokan besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok orang istimewa. Strategi mereka berhasil menipu petugas kepolisian, namun salah satu dari mereka tertangkap basah dan kejadian tragis pun terjadi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana rapat di sebuah bank swasta. Pemilik bank bernama Tuan Gonka menunjukkan miniatur bangunan yang akan dipakai sebagai bank baru miliknya. Semua petinggi memuji megahnya bangunan itu. Gonka menjelaskan jika semua itu berkat manajer kepercayaannya yang bernama Vijay. Mr. Vijay Singh Rajput ne design. Namun salah satu rekannya yang bernama Bandari malah meremehkan Vijay dan menyebutnya sebagai maniak yang berbahaya. Diketahui jika Vijay mengidap skizofrenia, sehingga ketika dia marah akan meluapkan emosinya secara tak terkontrol. Maka dari itu, semua orang segan untuk berurusan dengannya. Namun dia menjadi salah satu orang kepercayaan Gonka. Meskipun mengidap gangguan mental, Vijay memiliki sifat disiplin dan menerapkannya kepada para karyawan. Sir, I'm fine, sir. I'm sorry. Let go! Okay, sir. Suatu hari saat Vijay berkeliling, dia melihat salah satu penjaga teller memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Ternyata, dia melakukan kecurangan dengan mengambil satu lembar uang milik seorang nasabah. Vijay yang melihatnya langsung menghampiri teller itu dan menunjukkan barang bukti kepada semua orang. Tanpa basa-basi, Vijay langsung memberikan pelajaran dan menganiayanya secara membabi buta. Merasa takut, pegawai itu pun lari keluar bank. Namun Vijay masih saja meluapkan amarahnya, hingga akhirnya pegawai itu pun tewas dengan tragis. Atas kejadian itu, para manajer bank tidak bisa mengampuni Vijay. Mereka pun memutuskan untuk memecat Vijay secara tidak hormat. Dengan wajah penuh amarah, Vijay menerima surat pengunduran dirinya. Namun dia murang-maring dan amuk-amukan di rumahnya. Mat! Pucho! Vijay merasa kecewa karena diberhentikan dari bank tersebut. Padahal selama 20 tahun dia tak pernah absen mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Kini dia merasa jika semua pencapaiannya berakhir sia-sia. Penyakit mentalnya kambuh dan dia mengamuk tak terkendali. Kini karirnya hancur dan dia tak tahu harus berbuat apa. Marah karena kehilangan pekerjaannya, dia merencanakan balas dendam kepada bank dengan berniat melakukan pencurian. Dia membuat miniatur bank dan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk merampok bank. Menggunakan seekor tikus, Vijay mengatur cara agar tikus itu mengikuti arahannya. Bahkan dia membuat animasi dirinya untuk mencari strategi yang tepat. Namun dia berpikir bahwa tak mungkin bisa melakukan kejahatan itu sendirian. Suatu hari, saat Vijay sedang berjalan-jalan, dia melihat sebuah sekolah luar biasa. Di sana ada seorang guru bernama Neha dan adik laki-lakinya yaitu Rahul. Terlihat, Neha melatih muridnya memecahkan permainan dengan mengandalkan pendengaran dan indera peraba. Sampai akhirnya mereka pun berhasil. Vijay yang melihat aksi itu ikut bangga dan tersenyum lebar. Tiba-tiba, Vijay berkata jika orang-orang buta akan menjadi senjatanya. Vijay menghampiri Neha dan Rahul, lalu memperkenalkan dirinya. Mera bhai ka hai. Rahul ka hai. Beberapa hari kemudian, Neha ngaguruduk ke rumah Vijay dengan tujuan mencari keberadaan Rahul. Vijay mengakui jika Rahul telah menjadi tawanannya. Diketahui, Vijay menyandra Rahul untuk mengancam Neha.
Vijay menjelaskan jika setelah melewati sekolah milik Neha, dia mulai mengerti bahwa ternyata orang buta dapat dilatih melakukan hal-hal seperti orang normal. Dia memeras dan meminta bantuan Neha untuk melatih orang pilihannya melakukan perampokan. Namun, Neha berpikir jika semua tampak mustahil. Vijay memilih orang buta sebagai pencuri karena dia yakin mereka tidak akan pernah dicurigai karena tidak akan ada yang percaya jika orang buta bisa merampok bank. Vijay telah memilih 3 orang yang akan dilatih oleh Neha. Vishwas Prajapati. Yang pertama adalah Vishwas, seseorang yang telah menjadi buta karena sebuah kecelakaan. Namun, Vishwas memiliki indera keenam yang kuat. Student Ilya. Yang kedua adalah Ilyas, tunanetra sejak lahir, dan dia bekerja sebagai pengamen di dalam kereta. Arjun Verma. Dan yang ketiga Arjun, yang memiliki kisah hidup yang tragis. Saat kecil, dia kehilangan kedua orang tuanya dan diasuh oleh saudaranya. Saat itu, sepupu Arjun mengalami kecelakaan, lalu kehilangan penglihatannya. Tanpa disadari, Arjun menjadi korban oleh saudaranya untuk mendonorkan kedua matanya untuk sepupunya. Vijay telah bernegosiasi kepada ketiga orang itu untuk diajak kerjasama. Vijay mengatakan jika pekerjaan mereka akan mendapatkan banyak sekali uang, yang akhirnya ketiganya setuju untuk bekerja sama dengannya. Neha frustasi, dia berusaha menolak ancaman Vijay. Namun setelah melihat rekaman adiknya, Neha pun tak punya pilihan lain. Dia terpaksa menuruti perintah Vijay hanya demi keselamatan adiknya. Vijay menjelaskan jika dalam rencana ini dia tak ingin terekspos oleh siapapun. Vijay hanya akan memantau mereka dari belakang dan yang akan menjadi peran utamanya adalah Neha. Keesokan harinya, Ilyas dan Arjun tiba di tempat berkumpul di sebuah bangunan. Mereka berinteraksi satu sama lain dan menyadari memiliki kekurangan yang sama. Tak lama kemudian, Vishwas tiba. Neha memperkenalkan dirinya beserta Arjun dan Ilyas. Namun, Vishwas menyadari jika di tempat itu ada orang lain selain mereka. Neha berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menyampaikan tujuan mereka berkumpul di sana. Neha membawa mereka ke sebuah villa milik Vijay. Di bawah arahan Vijay, Neha menjelaskan jika mereka akan melakukan sebuah perampokan bank di siang hari. Merasa terkejut, mereka serentak menolak dan berusaha pergi. Neha panik. Dia terus meyakinkan jika perampokan ini akan berjalan lancar dan tak akan ada yang dirugikan. Arjun tak sanggup dan mengajak teman-temannya angkat kaki. Vijay kesal dan dia pun melepaskan tembakan yang membuat semua tegang. Setelah berhasil meyakinkan mereka, Neha mulai melakukan reka adegan. Properti disiapkan di dalam rumah, percis seperti di ruangan yang ada di bank. Ketiganya masih saja mempertanyakan mengapa Neha memilih orang buta untuk melakukan kejahatan itu. Neha menjelaskan jika kelemahan mereka akan membuat keuntungan besar, bahkan jika mereka berhasil merampok bank, semua orang tak akan mungkin menuduh mereka. Mereka lalu mulai mengeksplor tempat itu untuk mengetahui posisi dari setiap sudut bank. Keesokan harinya, mereka berlatih untuk melangkah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Neha. Hal itu dilakukan agar mereka memiliki jarak langkah kaki yang sama. Mereka tampak menikmati proses itu. Neha pun ikut senang memantau mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, Vishwas berteriak kepada Arjun jika di depan ada sebuah lubang. Arjun tikusruk jatuh ke dalam lubang itu. Mereka pun membantu Arjun naik dan Neha datang. Neha meminta maaf karena belum sempat memberitahukan mengenai lubang itu. Vishwas sambil tersenyum mengatakan jika lubang itu disiapkan untuk dirinya bersama teman-teman butanya. Beberapa waktu kemudian, Neha mulai memberikan pelatihan. Mereka dituntut untuk bertingkah seperti orang yang bisa melihat. Mereka menghafal langkah demi langkah dan menghindari rintangan. Terlihat, Vijay memperhatikan mereka dari samping. Sementara itu, Vishwas menyadari jika di sana ada orang lain selain mereka. Dia menghampiri Vijay, namun Vijay berhasil mengelak. Di hari berikutnya, Neha melakukan seleksi siapa yang mampu menembak dengan cepat. Setelah proses yang panjang, akhirnya Neha memutuskan jika Vishwas yang akan mengendalikan senjata itu. Malam harinya,
Piswas terlihat murung. Ilyas menyadari jika ada yang tak beres dengan temannya itu. Piswas berkata jika dia sangat merindukan mendiang kekasihnya yang bernama Aina. Dia kecewa karena tak bisa melindungi kekasihnya itu. Saat sedang latihan menembak, tiba-tiba Ilyas mengalami panik sehingga matanya mengeluarkan darah. इलियास इलियास दर्द हो रही है Ternyata hal itu sering terjadi dan Ilyas tak mengetahui penyakit apa yang menyerangnya. Keesokan harinya, Piswas melatih kecepatannya membuat simulasi untuk menghentikan pintu berangkas otomatis. Dengan kelebihannya, dia berhasil melakukan tantangan itu. Latihan berjalan lancar. Mereka melepaskan penat dengan bermain bola di tengah hujan. Tiba-tiba, bola itu ngagulutuk ke hadapan Pijay. Pijay berusaha tenang dan menghindar, namun Piswas tahu jika di dekatnya ada orang lain yang tidak dia kenal. Suatu malam, 3 sekawan itu berkumpul dan berbincang bersama. Mereka mengungkapkan mengenai keinginan dan harapan masing-masing. Mereka hanya perlu menyelesaikan misi ini dan kembali hidup normal. Di hari latihan terakhir, mereka mulai reka adegan dengan menampilkan patung boneka. Mereka harus bisa merasakan situasi dan bersikap seperti orang normal pada umumnya. Namun, Ilyas yang kurang fokus menabrak salah satu patung yang membuatnya kacau. Arjun murang-maring dan mengatakan jika semua ini akan sia-sia karena mereka hanya mengandalkan latihan tanpa tahu nanti akan terjadi sesuatu di luar skenario. Keesokan harinya, Pijay memberanikan diri untuk datang ke kantor bank. Pijay menemui atasannya dan memberikan saran jika sebaiknya bank pindah ke bangunan baru pada tanggal 27 Oktober. Pijay beralasan jika tanggal tersebut adalah hari baik. Pijay meminta izin untuk melakukan ritual suci untuk yang terakhir kalinya. Dan keinginan Pijay pun disetujui oleh atasannya. Setelah Ilyas melakukan kesalahan, dia panik dan takut semuanya akan gagal karena ulahnya. Mereka pun mengerti jika sebenarnya ada dalang di balik skenario ini. Ilyas mengkhawatirkan Neha dan takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Di sisi lain, Pijay menghampiri Neha yang terlihat panik. Neha meyakinkan Pijay untuk memberikan kesempatan kepada Ilyas melakukan latihan sekali lagi. इलियास की एक गलती से गलती मेरी है Bukannya marah, Pijay malah terlihat senang. Dia menjelaskan jika pihak bank setuju kalau Pijay yang memimpin ritual kepindahan bank ke gedung baru. Pijay senang karena dalam misi ini dia bisa membantu Neha untuk melancarkan tujuannya. Ternyata, Pijay merencanakan untuk Neha agar bisa terlibat di lokasi. Neha panik dan dia pun diuji oleh Pijay untuk menghafal setiap detail ruangan dengan mata tertutup. Untungnya, Neha paham setiap sudut ruangan tersebut. काउंटर नंबर 10 के सामने खड़ी हूँ Di jam-jam terakhir menuju eksekusi, mereka melakukan gladi resik. Semuanya berjalan lancar, tak ada kesalahan sedikit pun. Hal itu membuat Pijay senang dan yakin jika tujuan balas dendamnya akan tercapai. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pijay melakukan ritual dengan percaya diri jika hari pembalasan akan segera dimulai. Sementara itu, Neha dan 3 sekawan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mereka hanya ingin menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Mereka bergegas pergi ke bank tujuan dengan melakukan sedikit penyamaran dan Arjun berperan sebagai seorang wanita dengan pakaian tertutup. Pijay mulai tegang menunggu Neha dan 3 sekawan. Tak lama kemudian, terlihat Ilyas memasuki bank. Dia tampak sukses menjalankan perannya. Tak lama kemudian Piswas datang. Tiba-tiba dia tertabrak orang dan posisinya berubah. Pijay panik, takut jika Piswas berjalan ke arah yang salah. Pijay berinisiatif menyalakan bel sehingga Piswas menyadari jika arahnya telah salah. Ilyas diberikan kode untuk segera bergerak dan berpura-pura bertabrakan dengan Piswas. Mereka mengambil senjata masing-masing dan kembali ke posisi siaga. Tak lama kemudian, Arjun datang. Tujuannya untuk mengelabui penjaga bank dengan berpura-pura terjatuh. Namun rencananya gagal karena yang menolongnya malah orang lain. Arjun menyemprotkan cairan bius kepada orang itu yang dia yakini sebagai petugas keamanan.
Beruntung, petugas tak menyadari perbuatan Arjun. Masalah lain muncul saat salah satu pegawai bank merasa kehilangan barang miliknya. Tak ada orang yang dia curigai kecuali Ilyas. Dia menuduh Ilyas telah mencuri barangnya dan suasana pun menjadi ricuh. Vijay mencoba melerai mereka dan dia pun membela Ilyas tanpa dicurigai oleh siapapun. Semua orang meminta Vijay untuk menggeledah Ilyas. Namun, Vijay tahu jika Ilyas sedang membawa senjata dan tak mungkin bisa dia menggeledahnya. Vijay beralasan jika tak sopan menggeledah orang lain dan menuduh tanpa bukti yang kuat. Vijay berusaha meyakinkan mereka jika Ilyas tak mungkin mencuri di dalam bank. Arjun kembali ke dalam bank dan menyadari jika orang yang disemprot bukanlah petugas keamanan. Dia melakukan adegan itu sekali lagi dan berhasil melumpuhkan petugas itu. Selanjutnya, dia melepaskan tembakan yang membuat semua orang kocar-kacir. Ilyas dan Viswas mengeluarkan senjata mereka. Vijay pun memastikan jika mereka aman dan tak membuat kesalahan. Setelah beberapa aksi menegangkan, akhirnya mereka berhasil membawa sekantong uang dan perhiasan dan bergegas pergi. Dengan membawa seorang Sandra, mereka menaiki sebuah mobil menuju tempat di mana Neha menunggu mereka. Sandra itu sangat membantu. Mereka pergi menjauh dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah taksi. Sementara itu, polisi berdatangan ke bank setelah mendapatkan laporan perampokan. Pegawai bank diinterogasi dan mengungkapkan jika ada 3 pelaku dan salah satunya adalah seorang wanita. Cerita kembali pada 3 sekawan yang telah berhasil tiba di tempat tujuan. Sandra yang mereka bawa dengan cerdik meninggalkan jejak dengan membuang dompet miliknya. Sementara itu, Ilyas malah tubrukan dengan seorang pria yang membuat penyamarannya terbongkar. Wajah Ilyas terekspos oleh orang itu yang menyadari jika mereka bukan orang baik setelah menemukan dompet milik Sandra. Vijay menghubungi Neha dan meminta Neha untuk menemuinya di suatu tempat. Sementara itu, Ilyas dan kawan-kawannya kembali ke villa dan membongkar hasil curian mereka. Arjun dan Viswas sibuk mengikat Sandra yang mereka culik. Setelah itu, Viswas dan Arjun meminta Ilyas untuk pergi mengamankan barang curian mereka. Tanpa disadari, mereka keceplosan mengatakan jika ketiganya mengalami kebutaan. Sandra pun olohok dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun seseorang menembaknya hingga tewas dan Neha muncul di sana dengan wajah tertekan. Viswas dan Arjun merasa kecewa jika Neha tega melenyapkan Sandra itu. Padahal itu semua adalah ulah Vijay. Viswas dan Arjun mengubur Sandra itu di lubang yang telah disediakan. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi terhadap Neha dan perampokan ini. Sementara itu, Neha kecewa kepada Vijay karena melanggar janji dengan adanya pertumpahan darah dan korban. Namun Vijay tak punya pilihan lain, apalagi saat ini kejadian perampokan itu sudah tersebar di seluruh kota. Setelah menyingkirkan bukti, Neha mendesak Arjun untuk mengatakan keberadaan Ilyas dan barang curiannya. Viswas berkata jika dia tak akan memberitahu keberadaan Ilyas sebelum mereka benar-benar aman dari incaran polisi. Ternyata Ilyas malah pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Ilyas teler parah dan tanpa disadari jika wajahnya dipajang dalam poster di seluruh kota. Sementara itu, Vijay dengan cemas mencoba memeras informasi dari Viswas dan Arjun mengenai Permata dan keberadaannya. Namun mereka kekeh tak mau mengatakannya. Vijay naik pitam dan dia menunjukkan keberadaannya kepada Viswas dan Arjun. Vijay mengancam akan menembak mereka. Viswas yang sudah menyadari keberadaan Vijay menantangnya untuk melakukan hal yang dia mau. Vijay kemudian memberitahukan jika saat ini Ilyas dalam bahaya karena kepolisian sedang memburunya. Setelah itu, Viswas membantu Vijay untuk mencari Ilyas. Viswas! Namun mereka tak bisa menemukan Ilyas dimanapun. Sementara itu, Arjun berusaha menenangkan Neha yang terus histeris ketakutan. Neha kemudian mengatakan yang sebenarnya jika dia terancam dan dalang dibalik semua ini adalah Vijay. Kini Arjun mengerti jika Neha ada dalam posisi sulit. Arjun kemudian menyatakan cintanya kepada Neha dan dia pun berjanji jika mereka akan selamat tanpa kehilangan siapapun.
Setelah pencarian yang panjang dan hasil yang nihil, tiba-tiba Ilyas muncul dalam keadaan mabuk berat. Ilyas, kata tuh mata. Semua orang bertanya di mana hasil curian mereka. Namun Ilyas tak bisa diajak komunikasi dengan baik. Vijay marah dan menampar Ilyas. Tak diduga, Ilyas kembali mengalami pendarahan di matanya. Hal ini membuat semua orang panik. Vijay pun menyuruh Biswas dan Arjun untuk mencari dokter terdekat. Ketika keduanya pergi untuk menjemput dokter, Biswas merasakan bahwa Ilyas dalam bahaya, dan Arjun serta Biswas kembali ke villa untuk mengeceknya. Vijay mulai melecehkan Ilyas dengan menggelitiknya untuk memaksanya mengungkapkan keberadaan hartanya. Dalam proses itu, Ilyas disoledat dan dia pun terjatuh dari balkon yang menyebabkannya meninggal dunia. Tak dapat menahan keterkejutan atas kematian tersebut, Neha menodongkan pistol ke arah Vijay dan mengancam akan mengungkapkan semuanya kepada polisi. Neha meminta Vijay untuk membiarkan dia dan dua lainnya pergi dari sana. Vijay menjelaskan jika dirinya tak terlibat dalam perampokan ini. Bahkan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Neha, karena telah melatih ketiga orang itu untuk melakukan perampokan. Menyadari bahwa dia harus mati untuk menyelamatkan Arjun dan Biswas, Neha menembak dirinya sendiri. Arjun dan Biswas tiba setelah mendengar suara tembakan. Menyadari jika Neha dan Ilyas telah menjadi korban, mereka berusaha menyerang Vijay. Kedua pria itu mengeroyok Vijay. Begitu Vijay menyadari bahwa hanya Ilyas yang tahu di mana perhiasan itu berada, dia mulai menembak mereka dan mencoba membunuh mereka. Tak lama kemudian, polisi tiba dan kebingungan pun terjadi. Biswas dan Arjun keluar dan mengklaim bahwa Vijay menganiaya mereka. Sementara, Vijay mengklaim ada konspirasi besar yang melibatkan dua orang lainnya, yaitu Neha dan Ilyas. Karena polisi tidak percaya bahwa orang buta bisa menggeledah bank, Vijay mati-matian membela dirinya. Dia berusaha meyakinkan polisi jika dia yang telah menangkap para perampok itu. Vijay berusaha memperlihatkan ruangan yang telah disetting mirip seperti ruangan bank. Namun ternyata semuanya telah kosong. Neha dan kawan-kawannya lebih cerdik darinya, yang berhasil melenyapkan barang bukti sebelum perampokan itu dimulai. Polisi pun mulai curiga. Di tengah panasnya membela diri, penyakit Vijay kambuh dan dia mengungkapkan bahwa dirinya telah membunuh Ilyas, sehingga dengan lancar mengakui semua kejahatannya. Pada akhirnya, Vijay dijebloskan ke dalam penjara. Biswas dan Arjun memutuskan untuk merawat Rahul, dan akhirnya mereka pun menemukan permata itu yang ternyata disembunyikan di dalam kotak milik Ilyas. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Uncan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.